Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya Denis Pramesti, Akademi. Ya, saya akan kepada terkait yang ada di acara malam ini. Dan juga tak lupa terima kasih banyak kepada speaker atau trainer kita, Kak Ahmad Effendi yang sudah meluangkan waktunya, mungkin di tengah kesibukannya ya, untuk berbagi insight kepada teman-teman dan juga peserta nantinya. Nah, sebelum acara ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Em, Baik, sebelumnya, apakah suara saya aman ya? Di sini mungkin teman-teman bisa memberikan reaction. Aman. Aman, Aman Kak. ya? Oke. Baik, untuk selanjutnya di sini saya ingin memperkenalkan Kak Effendi terlebih dahulu. Mari kita lihat dari CV Kak Effendi terlebih dahulu ya. Pada tim dipersilakan untuk share screen. Baik, uh, pemateri kita kali ini, oke, oke, kita tunggu terlebih dahulu ya, teman-teman. Baik, nah, berikut merupakan biodata Kak Ahmad FMG MSc. Beliau merupakan Master Science dari Nanoscience and Technology di studi di UIN Malang. Kemudian publikasinya antara lain bisa teman-teman lihat di sini ada 3 di antaranya. Kemudian next ada lagi kah? Oke, sudah ya. Nah, jadi Kak Effendi malam ini akan membawakan topik tentang microneedling ya, teman-teman. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah mendengar ya, microneedling itu apa? Merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh uh, biasanya kita sering dengar di treatment skincare gitu ya, yang sering kita ketahui bahwa microneedling sendiri ini merupakan prosedur perawatan kulit yang menggunakan jarum-jarum kecil untuk membuat luka pada kulit itu sendiri yang nantinya setahu saya nih nanti kita kayak diberi serum gitu ya Kak. Kalau nggak salah mungkin nanti bisa dibenarkan seperti apa microneedling ini sendiri. Dan harapannya teman-teman di sini bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Kak Effendi dengan baik dan nanti bakal ada sesi sharing session nih jadi kita bisa bertanya-tanya dan bisa lebih tahu mengenai microneedling dan juga ke depannya apa sih penggunaan secara jangka panjangnya gitu. Eh, untuk mempersingkat waktu mungkin saya menyapa Kak Effendi terlebih dahulu. Halo Kak, apakah sudah aman? Halo Kak Effendi. Baik. Oke, mungkin sambil menunggu Kak Fendi ya. Ini merupakan rutinan dengan generasi peneliti yang kita adakan kurang lebih 1 minggu sekali ya teman-teman. Jadi mungkin di sini teman-teman mendapatkan informasi dari berbagai sosial media kita. Harapannya para teman-teman bisa juga sering-sering nih ikut event ini karena event ini pematerinya nggak kalah kece. Nanti kita bakal membahas banyak banget materi yang sangat beragam dari saintek, sosum ataupun apapun yang sedang trending di saat ini. Harapannya teman-teman bisa mengikuti terus event generasi peneliti ini, terutama di Researchers Academy.
Nah, selain researcher akademik, kita juga punya beberapa ini, ada researcher virtual program, ada juga beberapa event organize. Mungkin teman sini yang belum follow Instagram kita atau sosmed kita yang lain bisa segera di follow, di subscribe supaya tidak ketinggalan info-infonya kita ya. Baik, di sini sepertinya Kak Fendi sudah hadir. Halo Kak, gimana? Sudah aman? Halo, ya, sepertinya sudah aman. Apakah Ya, suara baik saya Kak Fendi. terdengar? Ya, aman-aman. Kak Fendi, bagaimana? Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini apa Baik. kabar? Ya, Ya, alhamdulillah baik juga. Eh, oke, mungkin bisa disampaikan materinya sekarang Kak. Apakah sudah siap dari Kak Fendi? boleh. Oke, baik. Izin share Waktu screen ya. ya, waktu Hmm, dan layar kami persilakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Research Academy. Di sini saya Ahmad Effendi akan menyampaikan sedikit pengalaman dan juga pengetahuan yang terkait dengan aplikasi dissolving microneedles khususnya untuk ke arah kosmetik gitu ya. Kita tahu bahwa Indonesia sendiri banyak banget brand-brand kosmetik di lingkungan kita yang juga variatif. Selain variatif juga banyak sekali Ya, oke. Sepertinya Kak Fendi terlempar lagi ya, teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Oke, sambil inovasi. menunggu teman. Ah, iya baik. Sorry, kayaknya Oh koneksi iya. lagi nggak bagus di sini. Mohon maaf banget ya. Oke, oke. Bisa dilanjut Kak? Boleh. Apakah sudah terlihat? Sudah aman. Oke, terima kasih. Oke, lanjut untuk outline-nya. Saya ulangi untuk outline. Pada hari ini mungkin saya akan menjabarkan sedikit pengetahuan tentang kulit dan juga hubungannya dengan skincare, khususnya tantangan skincare untuk masuk ke dalam kulit gitu ya. Kemudian akan merambah ke pengenalan teknologi microneedle dan akan diprioritaskan ke aplikasi dissolving microneedles khususnya di bidang kosmetik gitu. Nanti saya bakal mungkin membahas beberapa uh, riset terkini yang berkaitan dengan aplikasi dissolving microneedles untuk kosmetik gitu. Kemudian eh, mungkin saya bakal kasih contoh beberapa produk yang telah ada di marketplace. Mungkin saya bakal eh, share beberapa produk dari luar negeri dulu karena ketika saya nge-share, ketika saya nge-search uh, uh, apa microneedle, dissolving microneedle khususnya di Indonesia masih belum begitu banyak gitu. Oke, mungkin langsung saja untuk itu sebelum ke arah yang lebih jauh ya, kita patut ketahui jika um, global market untuk skincare ini sangat prospektif ya di masa depan. Kita tahu uh, skincare juga banyak sekali variasinya, nggak hanya di Indonesia tapi di dunia ternyata. Nah, kebanyakan skincare itu uh, produksi skincare banyak digunakan di bagian wajah gitu ya. Dan produk-produk skincare yang khususnya untuk wajah itu sudah lumayan banyak sekarang. Contohnya di sini di tahun 2024
ada revenue sekitar 113 US dollar, yang dimana ini sudah lumayan banyak ya dibanding produk eh, skincare untuk aplikasi di daerah atau di bagian lain gitu ya. Dan akan diproyeksikan bakal meningkat di beberapa tahun ke depan. Kemudian, kemudian untuk skincare sendiri di Indonesia mungkin ada beberapa sediaan ya yang telah ada di masa kita sekarang ini. Tentunya ada yang serum, ada berbagai macam serum, khususnya untuk hydrating, ada juga yang untuk acne, ada juga yang untuk anti-aging gitu. Jadi bermacam-macam produknya. Kemudian ada moisturizer. Di moisturizer sendiri ada beberapa sediaan, khususnya yang banyak digunakan adalah sediaan krim ya. Kemudian ada juga yang gel. Terus ada lagi lip serum, di mana lip serum ini berkaitan dengan mungkin yang lebih familiar adalah teman-teman perempuan karena biasanya pakai. Kemudian ada acne spot cream. Sebenarnya ya acne spot cream ini um, hampir sama ya seperti moisturizer, sediaan moisturizer yang berbentuk krim ataupun gel. Namun hanya kegunaannya saja sebagai perawatan jerawat gitu. Kemudian ada juga kosmetik yang untuk hair atau untuk rambut ya, hair serum perawatan rambut, di mana yang biasanya teman-teman pakai untuk menjaga kesehatan rambut juga bisa meminimalisir kerontokan dan eh, memproduksi bayi-bayi rambut gitu ya. Sebelum kita mengarah ke microneedles, mungkin kita harus tahu ya ketika kita mau mengaplikasikan suatu skincare, kita wajib tahu di bagian mana skincare itu bekerja gitu. Untuk itu, alangkah baiknya jika kita mengetahui bagian-bagian di kulit kita. Jadi secara umum, secara general, kulit itu dibagi menjadi tiga bagian utama ya. Yang pertama ada lapisan epidermis. Di epidermis sendiri ada beberapa lapisan juga. Contohnya stratum corneum. Stratum corneum ini merupakan lapisan terluar dari epidermis itu sendiri. Nah, stratum corneum inilah yang menjadi benteng eh, untuk zat-zat yang akan masuk ke dalam kulit. Makanya stratum corneum ini sangat susah ya ditembus itu. Kemudian di lapisan selanjutnya ada lapisan dermis, di mana lapisan dermis ini banyak sekali komponen tubuh, khususnya yang untuk yang berkaitan dengan kesehatan kulit. Contohnya ada kolagen, ya, fibroblast, elastin, dan ekstraseluler matrik yang lain. Kemudian juga ada hyaluronic acid gitu. Kemudian di bagian yang lebih bawah lagi ada hypodermis. Nah, hypodermis ini mostly dia itu di, em, dipenuhi oleh jaringan adipos ya, jadi jaringan lemak. Kemudian ada juga blood vessel atau pembuluh darah, baik vena maupun arteri. Nah, untuk itu, ketika kita mau mengaplikasikan, biasanya aktif ingredient yang ada dalam produk itu em, targetnya adalah di bagian di bawah epidermis itu. Jadi eh, harusnya produk yang kita pakai itu sampai cepat sampai ke daerah target. Artinya di daerah yang banyak sekali eh, jaringan atau sel-sel yang berkaitan dengan eh, kesehatan kulit gitu ya, khususnya di daerah dermis. Nah, untuk menembus dermis ini perlu berbagai strategi gitu. Nah, salah satunya adalah dengan microneedle. Nah, sebelum itu mungkin saya bakal menjelaskan major challenge dari skincare saat ini. Nah, mostly skincare saat ini itu punya permeabilitas yang rendah gitu karena adanya
skin barrier yang saya jelaskan tadi terkait dengan stratum corneum. Stratum corneum sebenarnya terdiri dari dead cell ya, dari keratinosit. Namun dia tidak selamanya tidak bagus karena stratum corneum ini yang melindungi kulit kita dari adanya zat-zat yang mungkin bisa merusak kulit kita bagian dalam gitu. Kemudian dia juga membantu eh, menangkap ya, menangkap kandungan air yang ada di dalam tubuh sehingga khususnya di dalam kulit sehingga kita merasa eh, tetap moisturize gitu ya kulitnya itu. Major selanjutnya adalah terkait dengan bioavailabilitas. Nah, ada beberapa ingredient yang punya karakteristik sangat sensitif gitu. Contohnya retinol, ya sangat sensitif terhadap cahaya ataupun dalam kondisi tertentu dia bisa degrade gitu. Makanya ketika kita aplikasikan kadangkala retinolnya tidak bekerja dengan baik karena dia mungkin tidak stabil, tidak terlalu stabil dalam sediaan krim ataupun dalam sediaan serum. Nah, kedua major challenge inilah yang nantinya dapat menimbulkan masalah efektivitas. Nah, efektivitasnya akan menjadi lebih rendah itu, tidak maksimal atau tidak optimal bekerja gitu. Nah, sebenarnya dari sini itu bisa dilihat kalau mungkin kita bisa kasih inovasi yang dapat meningkatkan permeabilitas dan juga bioavailabilitas dari ingredient yang kita pakai. Itu untuk saat ini kebanyakan produk itu berbentuk nanopartikel ya. Inovasi terbarunya menggunakan nanopartikel karena nanopartikel juga kita ketahui bisa sangat membantu meningkatkan permeabilitas karena dia bentuknya sudah kecil tapi punya surface area yang lebih besar gitu ya. Kemudian dia juga bisa mengencapsulate, artinya dia bisa menjaga kestabilitas dari produk atau aktif ingredient yang akan kita hantarkan ke target site gitu. Nah, untuk alternatifnya kita juga bisa menggunakan microneedles gitu. Nah, microneedles itu sendiri merupakan istilah di mana ada jarum ya, jarum yang berbentuk kecil. Normalnya eh, ukurannya kurang dari 1.000 mikrometer gitu ya. Keuntungan dari penggunaan microneedle itu ada beberapa yang saya mention. Yang pertama itu painless karena dia ukurannya mikro, jadi dia nggak sampai bisa kena nerves di dalam kulit yang lebih dalam gitu ya. Dibandingkan dengan penggunaan injection, dia lebih uh, tidak sakit ya. That's why microneedles ini banyak digunakan di bidang biomedical itu, khususnya untuk penghantaran obat. Kemudian keuntungannya adalah dia bisa menembus stratum corneum karena dia sedikit tajam ya. Kalau dibilang bisa sedikit tajam dan keuntungannya yang lain adalah produknya atau obatnya atau aktif ingredientnya kita bisa hantarkan langsung ya melalui microneedle ini baik di bagian epidermis maupun dermis. Nah, inilah yang bisa meningkatkan permeabilitas. Selain itu, ketika kita pakai kombinasi antar polimer, kita juga bisa meningkatkan bioavailabilitas dari suatu um, senyawa atau ingredient gitu ya, khususnya di bidang kosmetik. Gitu. Sebelum itu, mungkin perlu diketahui untuk tren microneedles based on publications. Untuk saat ini sangat banyak research yang berkembang di arah microneedles, nggak hanya di bidang biomedical, tapi juga di bidang hal yang lain sangat luas. Ada yang di bidang biosensing, jadi microneedles-nya digunakan untuk sensing gitu ya, suatu um, bisa di tubuh manusia ataupun hewan, atau bisa juga di tumbuhan gitu. Jadi ada beberapa microneedles yang ditujukan untuk tumbuhan itu sangat um, keluar sebenarnya dari tujuan dibuatnya microneedle, tapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa penelitian microneedle itu sangat variatif untuk sekarang. Dan
mungkin di masa depan bakal banyak sekali atau banyak lebih berkembang lagi penelitian tentang microneedles. Itu. Kalau dilihat di Indonesia hanya ada beberapa universitas yang saya tahu ya yang biasa menggunakan atau biasa meneliti tentang microneedles. Contohnya di Universitas Hasanuddin ada profesor yang juga bergelut di dunia microneedles, khususnya di bidang dystrophic microneedles. Dan juga beberapa di Universitas Indonesia ataupun Universitas Airlangga. Nah, mungkin ke depannya kita harap penelitian tentang microneedles di Indonesia ini lebih berkembang dan bisa mengikuti zaman ya. Jadi kita tidak terlalu tertinggal dengan negara luar. Nah, sebelum membahas tentang dystrophy microneedles itu sendiri, mungkin saya bakal menggambarkan ada beberapa variasi microneedles atau tipe microneedles. Yang pertama, yang paling lawas adalah solid microneedles. Nah, solid microneedles ini merupakan microneedles yang terbuat dari metal gitu ya. Biasanya digunakan untuk membuat celah di dalam kulit. Kemudian setelah ada celah, barulah kita aplikasikan drug atau active ingredient secara topikal. Sehingga ketika ada celah tuh si drugnya bisa masuk ke dalam kulit. Namun ketika kita aplikasikan seringkali solid microneedles ini uh, punya beberapa resiko ya, khususnya untuk resiko terkena infeksi. Karena solid microneedles ini adalah microneedles yang bisa dipakai berulang kali, jadi ada kemungkinan resiko untuk terkena infeksi, kontaminasi bakteri, dan lain-lain gitu. Nah, untuk contoh solid microneedle yang kita pakai di dunia sekarang adalah dermal roller. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar dengan dermal roller atau dermapen. Nah, mereka itu eh, pakai teknologi solid mechanical. Jadi dia hanya membuat celah dan biasanya ada juga yang dia sampai ke daerah dermis, di mana dia itu tujuannya untuk merusak merusak susunan connective tissue sehingga kolagennya bisa terpromo. Nah, biasanya juga si solid microneedles ini digunakan untuk perawatan di dokter dermatologis ya tentunya dan juga dokter estetik gitu untuk penyembuhan bokeng atau jerawat yang sudah membekas terlalu lama gitu. Kemudian yang kedua ada hollow microneedles. Sebenarnya hollow microneedles ini tidak jauh berbeda dengan solid microneedles, tapi untuk hollow microneedles ini um, aplikasi dari drugnya itu ada di microneedlesnya gitu. Jadi di bagian needle partnya ada lubang, itu bisa dikatakan ada lubang. Nah itu untuk jalan masuk dari drugnya untuk ke dalam kulit gitu. Untuk advantage-nya dia akurat ya karena kita bisa aplikasikan di daerah yang kita mau. Kemudian dosingnya juga kita bisa atur. Gitu. Tapi lagi-lagi kalau microneedles ini juga terbuat dari metal kebanyakan. Tapi sekarang juga udah berkembang, ada yang dari silikon. Intinya dia itu punya mechanical properties yang oke, itu dia bisa menembus stratum corneum at least. Kemudian yang ketiga ada coated microneedles. Nah, coated microneedles ini lebih simpel daripada yang kedua, yang hollow microneedles, karena dia itu hanya istilahnya mengcoat atau melapisi needle part dari bagian microneedles gitu. Jadi sebelum diaplikasikan dia di coat gitu, kemudian diaplikasikan yang harapannya setelah menempel di kulit si drugnya bisa terilis dengan baik gitu. Kebanyakan coated microneedles ini eh, terbuat juga dari metal gitu ya, maupun silikon gitu. Tapi mechanical properties-nya juga cukup bagus. Tidak enaknya pakai coated microneedles ini karena dia hanya melapisi ya. Intinya
karena dia melapisi, maka drugnya itu limited gitu ya. Maka dari itu dia punya low drug capacity weakness-nya. Kemudian selanjutnya ada hydrogel forming microneedles. Ini yang sedikit lebih terbaru dari teknologi microneedle sebelumnya. Dia pakai biopolimer yang punya karakteristik swelling yang tinggi gitu ya. Jadi ketika diaplikasikan ke kulit, sebelum itu mungkin drugnya di entrap ya, dimasukkan ke dalam needle part, dicampur, biasanya di mix sama si polimernya. Kemudian ketika polimernya kontak dengan air, kandungan air di dalam kulit, itu si polimernya bakal swelling, gitu. Kemudian si zatnya bisa dirilis dengan ini. Untuk kelebihannya dia simple preparasinya, kayak karena dia bisa di, di, di apa ya, preparasinya sangat gampang. Dia tinggal dicetak, kemudian setelah kering kita bisa angkat. Tapi dia punya kelemahan di mechanical properties. Maka dari itu biasanya kita perlu mengkombinasikan polimer-polimer tertentu yang fungsinya untuk meningkatkan mechanical properties. Kemudian eh, yang terakhir ada dissolving microneedles. Nah, dissolving microneedles ini adalah tipe microneedles yang menggunakan polimer yang degradable dan biocompatible yang dia bisa dissolve ketika diaplikasikan, sehingga dia tidak meninggalkan sharp, debris, dan juga kontrolnya, rilisnya bisa dikontrol. Kemudian dia, karena dia single use ya, setelah diaplikasikan kita bisa tinggal, itu jadi dia minimum, sangat minimal resiko terkena infeksi mikroba gitu. Tapi lagi-lagi karena dia pakai biopolimer, jadi kadangkala mechanical properties-nya perlu ditingkatkan. Biasanya untuk dissolving microneedles ini ada beberapa material yang dikombinasikan. Sebelum itu mungkin saya bisa jelaskan terkait dengan material yang biasa digunakan untuk fabrikasi dissolving microneedles. Untuk yang pertama, hyaluronic acid. Itu. Hyaluronic acid ini merupakan polisakarida yang sebenarnya ada di dalam kulit kita juga. Tadi sudah saya mention sebelumnya. Kemudian hyaluronic acid ini terbukti sudah aman, dia FDA approved. Kemudian dia punya karakteristik yang cukup oke karena dia punya high hygroscopicity. Kemudian dia punya viscoelastisitas, artinya dia punya range um, elastik yang cukup luas ya. Itu tergantung dari pemilihan molecular weight biasanya. Karena ada beberapa molecular weight, ketika kita pakai molecular weight yang tinggi dikombinasikan dengan molecular weight yang rendah, dia bisa menciptakan viscoelasticitas tertentu gitu. Kemudian dia biocompatible, biodegradable pastinya, dan juga tidak toksik gitu. Kemudian ada yang pakai kitosan. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar ya dengan kitosan karena kitosan sendiri itu banyak digunakan di bidang biomedical applications. Biasanya buat enkapsulasi, kemudian juga ada yang untuk tissue engineering dan lain sebagainya. Kitosan ini punya karakteristik yang unik ya, karena dia bisa karena kita bisa atur eh, kontrolnya dengan eh, apa ya, mereaksikan atau mengatur jumlah rantai ini dan juga rantai yang lain gitu. Jadi kita bisa tentukan berapa banyak rantai yang bisa membuat dia uh, slow release ataupun kalau kita mau fast release ya kita tinggal uh, pakai langkah sebaliknya seperti itu. Kemudian dia juga tidak toksik dan juga dia kompatibel gitu, di dalam tubuh. Kemudian untuk contoh yang lain, di sini ada polyvinyl alkohol ya. Polyvinyl alkohol ini merupakan salah satu
polimer sintetik yang dia sangat aman ya, karena juga eh, sering digunakan di dunia biomedical gitu. Biasanya dia dibuat untuk injectable hydrogel, bahan untuk injectable hydrogel yang fungsinya juga terkait dengan tissue engineering gitu. Dia biocompatible dan juga biodegradable. Kemudian contoh yang lain ada polyvinyl pyrrolidone. Nah, polyvinyl pyrrolidone ini sebenarnya bisa dikombinasikan dengan material lain. Tidak hanya PVP sebenarnya yang bisa dikombinasikan, PVA juga bisa. Dan di lab saya juga biasanya mengkombinasikan antar material gitu untuk mencapai mechanical properties yang diinginkan. Nah, untuk polyvinyl pyrrolidone ini, dia itu untuk kelebihannya adalah dia punya solubilitas yang bagus dan dia dapat menjaga kestabilitasan dari produk atau senyawa yang mau kita encap itu. Namun perlu diketahui bahwa kadangkala em, suatu senyawa itu di kondisi tertentu dia tidak stabil. Nah, maka dari itu kita perlu eh, adjust lagi untuk pemakaian PVP. Bisa digunakan kombinasi dengan berbagai macam material lain, ataupun bisa biasanya PVP ini digunakan dengan mengkombinasikan hyaluronic acid dan juga beberapa gula seperti trehalose, sucrose itu, kemudian ada PVP itu. Selain yang saya sebutkan, sebenarnya ada banyak sekali material yang biasa digunakan, namun untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa searching lagi di Google Scholar maupun di Skopas gitu. Sejauh yang saya tahu, karena saya juga menggunakan material selain yang saya sebutkan itu, khususnya di lab saya, kita menggunakan gelatin. Tapi nggak hanya menggunakan gelatin ya, kita kombinasikan gelatin dengan hyaluronic acid. Kemudian juga saya pernah explore gelatin dikombinasikan dengan gula sorbitol maupun xylitol gitu ya. Yang fungsinya adalah untuk mencapai mechanical properties yang diinginkan gitu. Kemudian ada juga yang pakai bululan, ada juga yang pakai eh, sodium alginat, ada yang juga yang pakai hydrolase kolagen, ya macam-macam. Tergantung kebutuhan dan juga strategi kita apa gitu. Selanjutnya mungkin saya bakal jabarkan gimana sih cara membuat dissolving microneedles itu. Sebenarnya ada beberapa metode ya untuk pembuatan dissolving microneedles, namun yang paling umum dan sering digunakan karena dia lebih simpel itu adalah metode micromolding casting procedure. Nah, jadi di micromolding ini kita hanya butuh cetakan. Nah, nanti polimer yang kita siapkan itu tinggal dituangkan dan dikeringkan. Tuh. Nah, untuk cetakannya sendiri biasanya dibuat dari PDMS atau polydimethyl siloxane atau silikon ya bahasa kasarannya, karena dia eh, punya karakteristik yang lentur ketika kita pakai untuk cetakan si si microneedle-nya ketika sudah kering itu dapat mudah gitu, dikeluarkan. Berbeda kadangkala ada yang pakai eh, akrilik ya, tapi akrilik itu kadangkala dia itu sangat kaku cetakannya. Jadi ketika kita mau angkat si mikroneedle-nya sangat kesusahan gitu. Nah, untuk prosesnya sendiri yang pertama pasti kita preparasi sampel, preparasi polimer ya maksud saya. Nah, untuk polimer sendiri ya tergantung kita mau pakai apa, kemudian active ingredient ataupun drugnya kita juga biasanya mix di polimernya. Kemudian setelah tercampur dengan baik, kita bisa tuangkan ke cetakan. Habis itu kita tunggu sampai dia kering. Biasanya keringnya bisa overnight gitu atau 1 hari gitu. Kemudian setelah kering kita bisa angkat dari cetakan. Gitu. Nah, namun ada beberapa masalah untuk fabrikasi menggunakan micromolding ini karena ketika kita pakai polimer yang
cukup viskos ya, cukup kental. Kadangkala si polimernya itu tidak sampai uh, ke dasar dari needle part gitu. Maka dari itu biasanya uh, di luar, khususnya di lab saya, kita pakai bantuan centrifugation ataupun bisa menggunakan vakum. Tapi di lab saya biasanya menggunakan vakum karena lebih cepat dan kita bisa kontrol gitu. Kita bisa lihat dari luar karena pakai yang kayak kaca gitu. Nah, untuk teman-teman yang penasaran kayak apa sih bentuk microneedles, khususnya di survey microneedles. Ini saya beri contoh dari penelitian saya yang dulu. Di sini saya pakai material hyaluronic acid dikombinasikan dengan berbagai macam sugars atau gula, khususnya trehalose, sucrose, dan juga xylitol. Itu. Nah, kita bisa lihat sendiri untuk bentuk dari microneedles, dia sangat cukup kecil ya ketika dibandingkan dengan jari saya sendiri ini. Kemudian ketika kita zoom, nah dia itu seperti ini bentuknya. Sebenarnya banyak sekali bentuk-bentuk microneedles, I mean bentuk-bentuk dari needle-nya, needle part-nya. Ada yang bentuknya limas, ada yang bentuknya conical, ada yang bentuknya piramid gitu ya. Jadi bermacam-macam tergantung kebutuhan dan juga strategi dari masing-masing peneliti. Gitu. Kemudian saya juga pernah pakai cetakan yang lain. Ini cetakannya lebih kecil, tapi dia punya size dari needle-nya itu lebih tinggi gitu. Dia antara 800 sampai 1000 mikrometer. Kalau yang ini hanya 300 mikrometer. Ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Karena di sini waktu itu proyek saya tentang hmm, deliver suatu protein gitu di epidermis dan di dermis. Jadi kita pakai dua dua model cetakan itu. Ada yang model cetakan yang uh, punya needle lebih rendah dan ada yang lebih lebih panjang gitu ya. Tuh. Mungkin selanjutnya bakal saya paparkan beberapa penelitian terkini terkait dengan dissolving microneedles khususnya untuk kosmetik. Nah, ini saya beri contoh dari lab saya sendiri. Sebenarnya ada beberapa uh, paper ya di lab saya tentang dissolving microneedles khususnya untuk kosmetik. Tapi ini saya kasih salah satu contohnya. Nah, ini mereka uh, ingin menghantarkan retinilidin, itu kalau bahasa kasarnya retinal ya, karena kita tahu retinal itu sangat sensitif terhadap cahaya, makanya dan juga mungkin lingkungan tertentu dia juga bakal tidak stabil. Ya. Jadi perlu dioptimalkan gitu. Di sini strateginya adalah si retinilidin itu di encap ke kitosan, kemudian kitosannya itu di load gitu di microneedle matrix. Untuk bahan microneedle-nya mereka pakai hyaluronic acid dikombinasikan dengan maltose gitu. Nah, untuk appearance dari microneedle-nya seperti ini dan ternyata ketika kita aplikasikan ke rat gitu ya, ke tikus, ada efek yang positif. Kita bisa ketahui ketika kita load proretinal nanoparticle (PRN) ini menghasilkan kulit yang lebih cerah ya, dibandingkan ketika kita pakai microneedle yang nggak ada kandungan retinalnya gitu. Jadi uh, untuk pengantarnya digolongkan bagus karena dia sudah ada efek positif gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada penelitian dari China ya. Mereka mengkombinasikan hydrolyzed kolagen dengan sodium alginat sebagai polimer yang fungsinya untuk menghantarkan nikotinamid atau biasa disebut dengan niacinamide. Ketika mereka sudah nge-mix dan juga micronized-nya juga sudah jadi ya,
sudah terbentuk, mereka tes rilisnya dibandingkan dengan krim dan juga eh, aktivitasnya, aktivitas ataupun efektivitas dari produk mikrohidrat ini ke tikus gitu. Nah, ini merupakan eh, gambaran dari mikrohidrat yang mereka ciptakan atau yang mereka buat. Cukup elastis juga dan untuk bentuknya hampir mirip seperti eh, yang sebelumnya. Kemudian untuk rilisnya kita bisa kasih kesimpulan di sini mereka membandingkan nicotinamide yang sediaan krim dengan nicotinamide yang uh, dimasukkan ke dalam microneedle matrix itu. Kita tahu di sini ada signifikansi yang berbeda itu. Untuk nicotinamide eh, rilisnya itu hanya sekitar 25%, sedangkan kalau kita pakai bantuan microneedles, dissolving microneedles, mereka eh, mencapai 50-an persen rilis itu di waktu tertentu. Kemudian ketika dia mengaplikasikan microneedle-nya ke tikus, diketahui kandungan hidroksiprolinnya meningkat itu dibandingkan dengan kontrol di mana yang kontrol ini tidak dilakukan atau tidak diberi treatment apapun gitu. Nah, hidroksiprolin itu berhubungan dengan produksi kolagen. Jadi bisa dikatakan bahwa dia itu bisa meningkatkan, bisa ngepromot bentuknya kolagen lebih baik gitu. Dan mungkin yang terakhir ini merupakan produk untuk hair treatment ya, khususnya untuk androgenetic alopecia. Mereka menggunakan minoxidil. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar dengan minoxidil, sangat viral ya di dunia perskincare, khususnya di TikTok. Si minoxidil ini dienkapsulit dengan PLGA, polylactic glycolic acid. Nah, ini juga merupakan material yang oke, dia punya punya karakteristik yang mirip dengan kitosan, tapi dia sintetik polimer. Kemudian ketika dia sudah di-encap, dia dimasukkan ke dalam microneedle matrix, di mana bagian microneedle ini terbuat dari PVA atau polyvinyl alkohol gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ketika eh, mereka pakai minoxidil solution yang diaplikasikan harian, eh, hasilnya di D42 ini sedikit ada peningkatan penumbuhan rambut ya. Sedangkan ketika kita pakai minoxidil patch yang diaplikasikan per week atau eh, per minggu ya, kita bisa lihat peningkatannya sangat signifikan. Jadi kita bisa simpulkan juga kalau menggunakan microneedle patch ini bisa membantu penghantaran minoxidil lebih bagus ketika dibandingkan dengan minoxidil solution gitu. Jadi mungkin dari sini teman-teman uh, sudah punya gambaran dan bagi teman-teman yang mungkin pengen meneliti tentang microneedling, aplikasi microneedling, mungkin bisa mengeksplor ya lebih lagi karena sangat banyak sekali sebenarnya resource yang kita punya di Indonesia, khususnya natural resource ya. Kita punya banyak tumbuhan yang punya senyawa yang unik. Nah, mungkin itu kita bisa manfaatkan lebih jauh sehingga kita bisa tidak tertinggal dari negara-negara di Barat maupun negara Asia yang lain. Untuk perkembangan eh, produk ya yang ada di pasaran, mungkin saya bisa contohkan beberapa. Ini adalah produk dari Thailand. Ini merupakan produk dari lab kita, di mana saya bekerja selama di Thailand. Lab kita bekerja sama dengan startup company, lokal startup company yang kebetulan juga berkecimpung di dunia kosmetik, khususnya development dari microneedles gitu. Nah, di sini kita pakai inovasi
dissolving microneedles, tapi bukan dissolving microneedles biasa. Kita menamainya dengan detachable dissolvable microneedles karena dia ketika diaplikasikan untuk eh, sebelumnya untuk dissolving microneedles sendiri untuk saat ini biasanya ketika kita aplikasikan kita harus menunggu beberapa waktu sebelum sampai sampai si polimernya itu dissolve ya di kulit. Tapi untuk detachable dissolvable microneedles ini kita bisa lepas si si apa ya penyangganya itu hanya dalam waktu 1 sampai 2 menit saja. Jadi kita tidak perlu repot-repot menunggu selama beberapa waktu sampai polimernya uh, lumer atau dissolve gitu. Nah, untuk produknya sendiri yang pertama ada lip plumping patch. Gitu. Jadi fungsinya sebenarnya untuk hydrating ya, hampir sama seperti lip serum, tapi ini bentuknya microneedles patch gitu. Nah, dia ada kandungan-kandungan tertentu yang bisa dibuat bisa ada efek plumnya. Biasanya mereka pakai capsaicin gitu. Kemudian untuk yang kedua ada anti-aging patch. Ini biasanya diaplikasikan di daerah periorbital face ya, atau di daerah bawah mata gitu, yang ada kerutannya biasanya gitu. Nah, dia punya komposisi yang sebenarnya mirip. Komposisi utamanya adalah hyaluronic acid, namun dia punya senyawa aktif yang berbeda. Biasanya mereka pakai uh, retinol ataupun hyaluronic acidnya dimodifikasi. Gitu. Kemudian ada produk lagi saya contohin dari Korea ya. Ini merupakan salah satu produk yang juga terkenal. Ketika saya di Thailand, saya banyak menemui produk-produk dari Acropes ataupun Red Spot ini. Nah, untuk Acropes sendiri juga mereka menawarkan banyak sekali aplikasi di Surfing Micronoodles untuk kebutuhan tertentu, nggak hanya sebagai anti-aging, tapi juga sebagai um, perawatan jerawat ataupun dark spot gitu. Ini contohnya untuk yang dark spot care. Nah, mereka mengkombinasikan retinol dengan niacinamide dan juga ascorbic acid. Kemudian yang pernah saya coba juga Red Spot, merek dari Red Spot ini, dia sebenarnya kebutuhannya untuk acne ya, treatment. Jadi saya pernah pakai dan ternyata juga produknya oke. Ketika saya pakai malam, paginya jerawatnya sudah lumayan kempes gitu. Nah, setelah kita tahu mungkin berapa eh, contoh dari produk microneedles di marketplace gitu, kita beralih ke Indonesia. Gimana sih di Indonesia perkembangan microneedles ini? Nah, sebenarnya perkembangannya yang setelah saya sampaikan eh, tadi, ada beberapa universitas yang mengembangkan microneedles, namun untuk di bidang kosmetik sangat jarang ya, karena kita tahu bahwa regulasinya di Indonesia itu sangat ketat. Gitu. Nah, kalau kita berkaca regulasi Badan POM ya, peraturan Badan POM nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis dan kosmetik. Nah, untuk pengertian kosmetik sendiri dijelaskan di pasal 1 ayat 1, di mana kosmetik ini merupakan substansi atau preparasi yang ditujukan untuk perawatan tubuh manusia, tapi diaplikasikan ke daerah dermis, I mean epidermis, sorry. Kemudian ada uh, rambut, kuku, bibir, dan lain-lain yang fungsinya untuk me- untuk cleansing, kemudian untuk wangian dan juga mengubah penampilan dan tentunya untuk juga bisa untuk protecting dan maintaining the body in a good condition. Nah, dari sini kita juga bisa uh, menyimpulkan bahwa regulasi di Indonesia itu sangat ketat ya. Ketika kita aplikasikan ke dystrophy microneedles, mungkin kita bisa pakai yang uh, untuk kebutuhan kosmetik, di mana
pengantaran aktif ingredientnya hanya sampai di lapisan epidermis saja. Nah, untuk crucial notes-nya yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tentang pemilihan ingredient ya. Ada beberapa ingredient yang mungkin dilarang oleh BPOM, jadi kita harus was-was dan kita harus membaca peraturannya terlebih dahulu gitu, sebelum mau mengembangkan lebih lanjut. Kemudian juga tes laboratorium ini sangat penting untuk menunjang uh, apa ya hasil apakah benar-benar efektif atau enggak gitu. Kemudian juga didukung oleh paper atau buku uh, yang sudah ada gitu. Jadi kita bisa uh, apa ya istilahnya mensitasi penelitian orang lain yang telah dilakukan dan kebetulan mirip dan punya manfaat yang juga sama itu. Nah, untuk microneedle sendiri baru-baru ini ada berita di berbagai media sosial ya tentang microneedle yang dilarang oleh BPOM. Ini beritanya yang saya garis bawahi adalah produk yang digunakan dengan jarum atau microneedle maupun digunakan dengan cara diinjeksikan tidak termasuk ke dalam kategori kosmetik. Ini sebenarnya sangat-sangat disayangkan, tapi juga mungkin eh, perlu eh, dikoreksi lagi ya, mungkin karena mungkin yang BPOM maksudkan adalah produk yang menggunakan microneedle yang reusable. Contohnya yang solid microneedle ataupun hollow microneedle. Nah, ini merupakan salah satu contoh produk yang sudah ditarik oleh BPOM. Jadi yang menggunakan needle, microneedle, tapi uh, yang terbuat dari metal. Nah, inilah karena dia punya resiko terinfeksi atau terkontaminasi mikroba, makanya BPOM tidak menyarankan dan ditarik dari edaran itu. Edaran. Namun untuk microneedle patch, ternyata setelah saya cari-cari ada beberapa produk yang sudah masuk di Indonesia. Meskipun produk ini bukan produk asli Indonesia. Nah, yang pertama ada Kaliedo. Ini mungkin teman-teman pernah pakai atau enggak, mungkin bisa searching juga, bisa dicoba juga, karena dia saya sudah cek BPOM-nya sudah benar. Uh, ada juga produk Let's Glow. Sebenarnya keduanya ini merupakan produk dari Cina ya sebenarnya. Saya harap di masa yang mendatang ada beberapa produk yang ada di Indonesia, khususnya di bidang microneedle. Even hanya untuk microneedle acne patch ataupun bisa juga untuk anti-aging patch gitu ya. Kita harap juga mungkin dari teman-teman di sini yang minat penelitian tentang microneedle ke depan bisa dipikirkan dengan bagus. Mungkin juga ini menjadi peluang bisnis juga karena mengingat pengembangan microneedle di Indonesia ini masih sangat minim. Ini mungkin waktunya untuk teman-teman berkontribusi di bidang ini, gitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa nanti di uh, kita diskusi bareng gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya saya ucapkan untuk Generasi Community. Jangan lupa teman-teman uh, follow IG-nya Generasi Community dan juga pantengin terus karena habis ini mungkin ada pelatihan-pelatihan selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi dan juga ingin koneksi, bisa menghubungi saya di Instagram maupun email ataupun LinkedIn. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Fendi, sangat insightful banget ya. Tadi saya juga menyimak dan mendapatkan banyak informasi yang belum saya ketahui sebelumnya gitu. Ternyata sangat menarik banget nih tentang topik yang kita ambil malam ini gitu. Nah, untuk selanjutnya beberapa pertanyaan dari peserta. Yang pertama, saya bacakan dulu ya dari Kak Indra Sinohaji.
Malam Pak Ahmad mau tanya penggunaan hyaluronic acid karena sering menimbulkan masalah di mana kekendalannya yang tinggi. Bagaimana dengan penggunaan hyaluronic acid? Apakah bisa membawa zat aktif? Karena kalau viskositas tinggi akan susah masuk kulit, tapi kalau keajaran aktivitas menurun. Nah, mungkin satu persatu dulu ya dari Kak Fendi Hmm. bisa dijawab. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Denis. Pertanyaan dari Mas Indra. Terima kasih sekali sudah mention masalah ini. Seperti yang saya mention tadi, hyaluronic acid itu banyak macamnya ya. Kita bisa atur viskoelastisitasnya tergantung dari molecular weight yang kita pakai itu. Ada karena sejauh pengalaman saya ketika saya penelitian tentang hyaluronic acid based microneedle, kebetulan juga saya ada salah satu paper tentang hyaluronic acid. Um, kita kombinasikan molecular weight hyaluronic acid yang tidak begitu tinggi dengan yang rendah. Dengan harapan ketika kita aplikasikan, kita nggak uh, apa ya, istilahnya tidak menimbulkan masalah karena terlalu viskos gitu, terlalu kental gitu. Biasanya di lab saya kita mengkombinasikan hyaluronic acid dengan molecular weight tertentu. Kalau di pengalaman saya sendiri, saya pakai 2 2 juta KDA. Kemudian saya eh, kombinasikan dengan molecular weight yang lebih rendah, itu ada di 5.000 Dalton. Nah, habis itu, even ketika saya menggunakan hyaluronic acid, kedua kombinasi hyaluronic acid itu, dia ya kental, tapi dia masih bisa masuk ke dalam microneedle pads. I mean, bukan microneedle pads, tapi microneedle moldnya itu atau cetakannya. Tapi ketika kita keluarkan, nah dia itu bakal sedikit lembek ya, sedikit lembek karena dia sedikit elastis. Nah, biasanya saya pakai, saya juga kombinasikan dengan eh, material selain. Biasanya saya pakai gula trihalus, bisa sukrus, bisa juga pakai sorbitol gitu. Itu sih. Jadi tergantung kita pakai molecular weight yang berapa banyak gitu. Tapi saya anjurkan eh, bisa di antara 100 sampai 1 juta atau sampai 2 juta Dalton gitu. Mungkin itu Mbak Denis. Ya, baik. Terima kasih Kak Fendi. Mungkin dari Kak Indra Sinuhaji ada feedback terkait penjelasan dari Kak Fendi barusan. Baik. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Kak Indra juga. Apakah dalam satu microneedle sekali pakai Pak atau bagaimana? Gitu. Bagaimana Kak Fendi? Ya, ya baik, Mbak Denis. Terima kasih lagi untuk Pak Indra. Apakah dalam satu microneedle sekali pakai ya? Untuk kasusnya dystrophy microneedle itu satu kali pakai ya single use karena kita pakai polimer yang bisa dissolve dalam kulit gitu. Jadi ketika kita aplikasikan polimernya bakal dissolve dan ya sudah berarti sekali pakai gitu. Nah, mungkin Mbak Denis saya bisa eh, menambahkan dari pertanyaan dari Mikronisa ya. Menurut pengalaman Iya, Pak Ahmad, boleh. ya apa dasar dalam pemilihan polimer mikrohidral untuk tujuan kosmetik. Nah, untuk dasar pemilihan polimernya itu tergantung kebutuhan ya. Tapi karena ini aplikasinya di kosmetik, harus digarisbawahi, perlu digarisbawahi kalau kita pakai itu dia uh, at least juga berguna untuk kesehatan kulit kita. Maka dari itu, biasanya penggunaan hyaluronic acid ini sangat diminati karena hyaluronic acid sendiri punya berbagai manfaat di dalam kulit gitu ya. Contohnya dia bisa meregenerasi, membantu regenerasi sel-sel kolagen dan juga karena dia
ada kandungan hyaluronic acid secara natural ada di dalam dermis. Maka dari itu ketika kita tambahkan external hyaluronic acid, kita bisa ya membuat kulit kita sedikit lebih uh, moisturize gitu, yang mana manfaatnya lebih bagus. Tuh. Mungkin itu sih, Ya, Denis. baik, terima kasih Kak Fendi. Em, dari Kak Mikronisa, bagaimana? Oke. Iya, ya. Eh, Kalau boleh nambah sedikit, Mbak. Kalau misalnya yang biasa dikombin sama asam dengan hyaluronic acid itu biasanya apa? Apakah tadi saya sempat mendengar ada gula atau sorbitol? Mm-mm. Iya, iya, iya. Kita bisa pakai sorbitol, bisa pakai trihalus. Nah, itu kenapa kita pakai itu? Karena untuk meningkatkan mechanical properties ya. Karena tujuan kita pakai material tersebut untuk menunjang mechanical properties-nya. Selain sorbitol atau trehalus atau gula-gula yang lain, kita juga bisa pakai material seperti PVA dan juga PVP. Namun untuk lebih enaknya karena gula itu lebih murah ya harganya, jadi kita bisa pakai uh, untuk di skala industri dan mungkin karena dia simple dan ya alasan utamanya adalah karena dia economically friendly, artinya murah gitu. Kalau ada yang murah dan bagus, kenapa kita harus pakai yang murah? Sesuai dengan optimalisasi kita sendiri sih, Kak. Iya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Pak Muhammad Torik. Ingin bertanya sesuatu yang mirip dengan Ibu Mikronisa. Apakah ada ketentuan mekanis dari microneedle itu sendiri? Jika diperlukan mechanical strength, apakah ada range bagusnya? Karena ini akan berimplikasi apakah material komposit bisa digunakan atau tidak. Dan mungkin material komposit memiliki tantangan dan syarat yang berbeda untuk bisa digunakan untuk bahan microneedle. Baik, Iya, bisa dijawab Kak Feni. iya. Terima kasih, Mbak Denis. Sebenarnya ya ada ketentuan mekanis untuk microneedle itu sendiri ya. Makanya kita harus explore ya, explore material-material mana atau kombinasi material mana yang cocok dan bagus di di mechanical strength-nya atau mechanical properties-nya gitu. Nah, untuk komposisinya bisa dilihat dari komposisinya dan kita juga selain ekspor material, kita eksplor konsentrasi dari berbagai material itu sendiri. Untuk saya sendiri, pengalaman saya pernah explore beberapa material. Saya pakai hyaluronic acid, pakai VVA dan juga PVP. Nah, ketika saya hanya pakai hyaluronic acid atau hanya pakai PVA atau hanya pakai PVP, mechanical strength-nya itu mechanical properties-nya itu dia bagus. Nah, untuk hyaluronic acid sendiri dia itu karena sedikit kental ya. Jadi dia ketika sudah dilepas dari mold atau dari cetakannya, dia agak lembek gitu. Kemudian kalau pakai PVA sendiri dia agak sticky atau ada lengket-lengketnya gitu. Kemudian untuk pakai PVP kebanyakan ketika saya pakai PVP doang itu microneedle-nya jadi brittle. Jadi mudah banget untuk apa ya retak ataupun pecah gitu ya. Nah, maka dari itu perlu adanya kombinasi material. Nah, sejauh yang saya tahu, hyaluronic acid sendiri ketika saya kombinasikan dengan trihalus, karena saya pakai hyaluronic acid itu 10% ya, hanya 10% dari weight per volume. Kemudian si trihalusnya hanya 2%, jadinya total 12%. Itu volume untuk volume dari solvennya pakai water. Ya, gitu ya. Jadi ketika sudah dikombinasikan, ternyata mechanical properties-nya bagus. Gitu. Nah, tantangannya adalah ya cari kombinasi material yang cocok gitu sih dan nggak hanya cocok untuk kebutuhan mechanical properties tapi juga cocok untuk membuat drug atau obat ya atau active ingredient
yang kita load di microneedle itu bisa stabil dan at least tidak degrade gitu ketika kita encapsulate mereka ke microneedle part gitu ya. Nah, untuk apalagi untuk range bagusnya, karena biasanya sebelum kita aplikasikan ke manusia ataupun ke tikus, kita biasanya ukur mechanical properties dengan universal testing machine. Nah, universal testing machine-nya itu biasanya kita pakai yang skala compression ya. Artinya kita kompres si microneedle part-nya itu, si needle part-nya uh, seberapa banyak force yang dibutuhkan untuk membuat dia at least bending atau bengkok ataupun bisa juga crack gitu. Nah, biasanya range range dia bisa dikatakan bagus mechanical properties-nya itu jikalau force yang dibutuhkan dia untuk bisa crack atau bend itu di atas 20 sampai 40 Newton ya. 20 sampai 40 Newton. Nah, ketika nilainya udah lebih dari situ, bisa dikatakan mechanical properties-nya bagus. Gitu. Itu sih, Kak. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana dari Pak Muhammad Torik, apakah ada feedback? Iya. Saya lanjut ya ke pertanyaan dari Kak Titis Irodatur. Izin bertanya Pak Effendi, ada sebuah alat treatment medis yang namanya Dermapen, yang klaimnya juga menggunakan microneedle atau jarum-jarum halus dengan kecepatan tinggi. Setahu saya alat ini cukup masif digunakan dalam treatment kecantikan. Menurut Pak Effendi sendiri, apakah Dermapen ini juga termasuk jenis microneedle? Sebab saya merasa konsep praktiknya cukup berbeda. Dermapen menyebabkan pendarah dan proses regenerasi kulit yang cukup lama. Lalu mana yang lebih efektif? Terima kasih. Silakan dijawab, Kak Fendi. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Titis. Nah, untuk Dermapen sendiri sebenarnya untuk konsepnya uh, dia microneedle ya. Masih masuk microneedle. Cuma dia itu karena uh, prosesnya dia hanya untuk uh, merusak konektif tisu yang ada di dermis, yang kebutuhannya untuk meregenerasi sel-sel kolagen dan juga sel-sel jaringan ikat yang lain. Eh, ini sebenarnya ya untuk secara konsep adalah dia termasuk dalam microneedle yang solid. Tapi karena dia punya panjang yang lebih sehingga dia bisa menimbulkan pendarahan. Nah, itulah dia mungkin eh, mencapai hypodermis ya karena dia juga punya kecepatan ya. Jadi kita nggak bisa kontrol eh, apa namanya daerah-daerah dermisnya ataupun bahkan dia sampai ke pembuluh darah. Nah, inilah yang biasanya menyebabkan resiko untuk terkena infeksi mikroba khususnya bakteri gitu ya. Nah, untuk pendarahan dan proses regenerasi kulit yang cukup lama, lalu mana yang efektif? Ya, sebenarnya tergantung kebutuhan juga sih. Kalau Ibu Titis ini merupakan perawatannya di dokter kecantikan, maka dokter kecantikan ataupun dermatologisnya yang bertanggung jawab terkait dengan treatment yang Kak Titis atau Bu Titis ini pakai gitu ya. Yang perlu digarisbawahi karena penggunaan dermapen ini membutuhkan profesionalisme ya. Jadi alangkah baiknya ketika kita mau treatment kita ke, ke dokter saja itu. Saya sarankan ke dokter saja, jangan jangan melakukan sendiri gitu. Karena resikonya cukup besar ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana dari Bu Titis, apakah ada feedback? Oke, sambil menunggu Bu Titis ngasih feedback, mungkin ini ada last question ya dari Pak Indra juga. Pak Ahmad, benar tidak dengan adanya gula bisa menjadi pembawa atau energi ke dalam sel?
karena kita kadang pakai golongan gula dalam sediaan obat untuk injeksi sebagai pembawa sel aktif ke dalam sel, pembawa zat aktif ke Iya, dalam sel. Itu. Bagaimana, Kak? iya, Ini. ya saya setuju karena gula juga bisa membawa energi ke dalam sel. Tapi kita perlu lihat juga ya kegunaan gula sendiri. Kalau di microdose, selain dia untuk mechanical properties, dia juga dia untuk uh, energi. Selain energi juga dia uh, adalah material yang sangat safe ya, friendly untuk nggak menimbulkan suatu disease apapun. Karena dia gula bisa diserap oleh tubuh. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya setuju dengan Pak Indra. Baik. Oke, nah sepertinya sesi sharing kali ini bisa kita akhiri sampai sini dulu ya. Mungkin dari teman-teman Bapak atau Ibu yang ingin berkonsultasi lebih ke Kak Fendi, bisa nih menghubungi sosial media yang sudah dicantumkan tadi, bisa saling sharing, atau mungkin ada yang mau merencanakan penelitian di bidang ini gitu. Jadi nanti bisa coba tanya-tanya lebih lagi ke Kak Fendi melalui personal gitu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Kak Ahmad Effendi atas waktunya. Sangat bermanfaat sekali di webinar kali ini. Semoga teman-teman di sini juga bisa mendapatkan banyak insight ya yang tadi dijelaskan oleh Kak Effendi bisa berguna untuk kedepannya juga gitu. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Nah, Terima kasih sebelum ada yang tertarik nih juga, di Mas. bidang riset ini. Oke, Pak Hmm. Indra, semoga sukses. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa on cam. Pakai handphone pun nggak apa-apa nih. Saya ingin tahu dari peserta-peserta yang sangat antusias ini. Dipersilakan untuk on kameranya. Oke, Kak Indra. Oke. Ditunggu ya teman-teman yang lain. Kita tunjukkan wajah-wajah kita nih. Baik, saya tunggu 30 detik lagi kali ya. Oke, ini ada yang on cam satu persatu. Baik. Kak Indra tidak kelihatan ya? Ini tadi kayaknya on cam atau belum? Baik. Ya, saya hitung bersama-sama ya. Teman-teman bisa action. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi, bisa gaya boleh gini, bebas ya. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Karena tadi kita diawali dengan berdoa, mari kita akhiri acara kali ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Uh, Sekian dari saya, sedikit informasi sebelum mencoba untuk klaim dan baru kepikiran sekarang nih untuk lanjutnya gitu. Sekian dari saya dan tim generasi peneliti. Sampai saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bikin lab